Kan Prof. Suyanto, para senior dan semua. Seingat saya pernah bersama-sama zamannya COVID itu dengan Prof. Gunawan itu. Ya, Eh, Argentum, Mbak. Dengan Argentum dulu Argentum, itu. ya Argentum dulu itu ya. Bagus sekali. Masih, Alhamdulillah kok ketemu lagi di sini. Iya, Eh, betul. saya rasanya dengan penjelasan Gus Wakid dan juga Prof. Suyanto ini bahannya sudah habis itu. Itu dilaksanakan sudah luar biasa, Indonesia sudah akan maju. Nah, yang saya betul-betul menarik itu tadi adalah berangkat dari desa tadi Pak Gun itu. Iya, Lalu kemudian kalimat kita ini harus bisa itu. Kita ini iya. harus bisa. Ini luar biasa sesungguhnya motivasi yang luar biasa. Dan inilah yang diperlukan untuk generasi yang sekarang ini saya kira. Eh, Sayangnya Pak Suyanto tidak ditunjuk jadi menteri ya. Maksudnya jadi Umpama menteri itu di lalu dilaksanakan ini betul, sudah luar biasa bisa mengubah dunia. Saya betul. mungkin menambah sedikit dan yang sederhana Gus Wakid. Kenapa kita ini selalu tertinggal? Mungkin ada sesuatu yang penting tapi terlewatkan Gus Wakid. Gus Wakid tadi kan bilang bicara tentang agama, gimana agama ini. Kalau agama ini begini Gus Wakid. Perbuatan apa saja ya, mulai kegiatan ritual seperti wudhu, seperti sholat, seperti puasa, haji, dan semuanya itu. Itu ada sesuatu yang sederhana tapi penting ya, karena dianggap sederhana tapi terlupakan. Bahwa semua perbuatan itu sebetulnya tergantung pada niat. Hmm. Ada niat lalu tertib. Gitu. Niat dan tertib biasanya di awal dan di akhir itu. Saya membaca apa yang disampaikan oleh Prof. Suyanto tadi kan niatnya luar biasa sebetulnya mendorong walaupun dari desa walaupun anak mungkin dari kecil tadi bilangnya dari kecil tapi kalau niatnya itu kokoh itu kan itu akan melahirkan gerakan yang luar biasa apalagi lalu disambung dengan tertib. Nah, tertib itu kan kalau di apa di pesantren itu hanya dimaknai yang dulu didulukan, yang kemudian dikemudiankan itu. Padahal menurut saya bukan itu. Yang namanya tertib itu ya harus apa namanya, harus semua aspek itu dilihat, disesuaikan dengan tantangan-tantangan zamannya itu. Kalau lalu tetap saja namanya tidak tertib. Ya. Jadi karena kan ada tantangan apa saja Gus Wakil kalau pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, selalu dikontrol, selalu disesuaikan dengan tuntutan zaman, maka akan jadi bagus. Jangan-jangan bangsa ini dua ini aja, Gus Wakil. Ialah niat dan tertibnya ini yang terlupakan seringkali. Seringkali ketika bicara, dan itu kan juga innamal a'malu biniat. Semua perbuatan itu kan tergantung kepada niatnya. Hanya seringkali yang diperdebatkan di dunia Islam itu adalah apakah niat itu diomongkan atau di dalam hati. Padahal memang niat itu perbuatan hati. Hanya barangkali perlu diperjelas lagi, di dalam diri manusia itu kan ada dua kekuatan sekaligus. Ialah kekuatan iman dan kekuatan kekafiran. Itu ada di dalam diri manusia ini. Hendaknya niat itu, yang berniat itu, yang ada di dalam hati itu adalah imannya itu. Kalau itu imannya, maka akan selalu berpegang kepada sifat-sifat iman, ialah sidik, ialah amanah, ialah tablek, parpatona, cerdas. Nah, manakala empat ini yang mendorong di dalam niat, artinya yang berniat itu adalah mukmin yang selalu berpegang teguh kepada kebenaran, kepercayaan, lalu terbuka, lalu kemudian cerdas. Ini ini menurut saya yang mengantarkan kita semua untuk menjadi sukses. Niat kita ini sebetulnya kan
sering gagal itu karena niat ini yang keliru. Yang berniat itu adalah yang potensi kekafiran itu, maunya berbuat baik, lalu yang berniat itu adalah yang hawa nafsu dunia setan ini, lalu akibatnya suka terabas, kurang perhitungan, tidak tahan uji. Itu tuh sebetulnya kan karena yang berniat itu adalah unsur potensi kekafiran itu. Nah, ini barangkali Gus Wakid. Kalau Islam bicara apa? Islam itu ngajarkan tentang niat, yang berniat itu adalah yang itu tadi, yang iman itu tadi, yang nah, kalau niatnya kokoh ya, saya kira bisa dipelajari, bisa diriset ya. Para tokoh-tokoh Indonesia ini kan banyak kan dari desa, yang pekerjaannya orang tuanya itu ya petani, ada yang nelayan, ada yang bahkan juga buruh, bahkan juga ada yang tukang beca itu. Tapi karena niatnya itu sungguh-sungguh dan niatnya itu betul-betul dijaga betul, maka putranya petani itu bisa jadi profesor, bisa punya jadi rektor, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bagi gubernur, dan juga jadi menteri. Banyak sekali yang jadi menteri karena orang tuanya itu punya niat yang luar biasa itu, yang dipegangi secara kokoh itu. Bahkan lalu sebaliknya, tatkala sudah menjadi gubernur, sudah menjadi menteri, menjadi rektor, menjadi guru besar, belum tentu anaknya itu lalu bisa seperti bapaknya. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menjaga niat ini. Saya kok lihatnya seperti itu. Lalu itu tadi, yang kedua itu adalah tertib, ada keberanian untuk keluar dari sarang. Ya. Saya heran sekali, sebetulnya kagum sekali si kampusnya Pak Profesor Suyanto yang katanya masih ukuran kecil, masih belum lama, apalagi tadi disebut masih C. Tapi hakikatnya sebetulnya kan sudah A plus sebetulnya kalau seperti itu. Secara formal C, tetapi secara esensial, secara ini sudah lebih daripada yang A. Yang A belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Prof. Suyanto tadi, gitu kan. Karena itu saya dulu waktu masih muda itu kan, ketika menjadi rektor universitas, wakil rektor saya, wakil rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang bersama Prof. Malik Fajar. Dan saya ketika ditugasi memimpin UIN Malang selama 16 tahun. Yang saya lakukan itu ya seperti itu. Mungkin ya tidak semaju Prof. Suyanto, tapi saya bisa meyakinkan masyarakat, mahasiswa saya itu dari 32 negara waktu itu kan. Saya juga melakukan hal-hal seperti itu gitu, yang sekarang lagi tumbuh dan berkembang. Karena itu menghadapi apapun ya Pak Gus Wakid, menghadapi apapun, kalau kita masih berpegang kepada niat yang sungguh-sungguh dan semua kita lakukan secara tertib sebagaimana ajaran Islam itu, kegiatan-kegiatan ritual yang wudhu saja itu dimulai dari niat dan diakhiri tertib, sholat saja diniai niat lalu diakhiri tertib, haji juga begitu, puasa, semua kegiatan itu dikatakan dalam Islam itu adalah niat dan tertib itu. Saya kira kok itu Gus Wakid. Jadi hal-hal yang dianggap remeh, yang dianggap kecil, dan saya lihat Prof. Gun dan juga Prof. Yanto tadi itu mempunyai dua aspek ini yang tak lihat sangat luar biasa, akhirnya lalu menghasilkan keberhasilan yang juga luar biasa. Matur nuwun Pak Prof. Suyanto, matur nuwun Prof. Gun. Saya senang sekali ketemu lagi ketika dulu pernah bertemu urusan agentum. Terima kasih Gus Wakid. Kegiatan ini menggembirakan saya dapat inspirasi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.